No more hope is left in me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kemarin kita kan sudah belajar mengenai 10 Asmaul Husna, di mana 10 Asmaul Husna itu kan kita hanya mempelajari mengenai definisinya, lalu contohnya, tapi tidak terlalu mendalam ya. Kali ini kita akan belajar Asmaul Husna dari ke-10 yang kemarin itu dengan dalil dan juga beberapa contoh perilaku yang lebih lagi. Silakan disimak. Minggu lalu kita belajar mengenai definisi Asmaul Husna. Masih ingat tidak? Nah, Asmaul Husna merupakan nama-nama baik Allah. Nah, itu juga tertuang dalam Quran Surat Toha ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, atau nama-nama yang baik. Itu salah satu contoh dalil Al-Quran mengenai Asma'ul Husna. Asma'ul Husna yang pertama, kemarin itu ada apa? Al-Aziz, yang artinya Allah Maha Perkasa. Itu tertuang dalam Quran Surat Yasin, ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim, yang artinya Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya engkau, Muhammad, adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Nah, di salah satu ayat terakhir Asmaul Husna itu ada kata Al-Aziz yang artinya Allah Maha Perkasa. Yang pertama, mengenai perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Aziz, rela menerima ketentuan Allah dengan ketulusan hati. Yang kedua, di mana Allah itu mempunyai sifat Al-Aziz, kita sebagai manusia itu harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah. Yang ketiga, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Perkasa. Maka dari itu, ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi, maka kita harus yakin nih untuk menggapai cita-cita tersebut. Bung Karno pernah bilang bahwa punyalah cita-cita setinggi langit. Jadi, jangan setengah-setengah ya. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Basit, yang artinya Allah Maha melapangkan rezeki. Ada di Quran Surah Asy-Syura ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Nah, maksud dari ayat ini bahwa Allah akan melapangkan rezeki kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Contoh perilaku Asmaul Husna yang mencerminkan Al-Basit, yang pertama, yakni kita sebagai manusia itu harus bersikap qanaah terhadap nasib diri sendiri. Maka dari itu, kita tidak boleh berangan-angan terhadap anugerah yang Allah berikan kepada orang lain, karena setiap manusia itu akan diberikan rezeki masing-masing. Nah, maka dari itu juga kita sebagai manusia itu juga harus senantiasa menyadari bahwa Allah itu Asmaul Husna yang
Selanjutnya yaitu Al-Ghani yang artinya Allah Maha Kaya. Salah satunya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 tadi, salah satunya ada kata ghaniyun, yang artinya Allah Maha Kaya. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia harus saling memberi, tapi tidak boleh membeda-bedakan. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Ghani, yang pertama, memanfaatkan karunia Allah untuk semakin taat kepada Allah. Nah, apa yang diberikan Allah kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya dengan baik. Dan hal itu dimanfaatkan agar kita harus semakin taat kepada Allah, misalnya saja bersedekah. Yang kedua, yakni senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Yang ketiga juga merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Ar-Ra'uf yang artinya Allah Maha Pengasih. Salah satunya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Ar-Ra'uf salah satunya saling kasih mengasihi antar makhluk Allah SWT. Jadi kita sebagai manusia tidak saling mengasihi kepada manusia saja, tetapi kita kepada hewan, kepada tumbuhan, kita juga harus melestarikannya. Kalau kepada hewan, ketika kita memiliki hewan peliharaan, dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, tidak saling iri hati dan selalu menjalin silaturahmi. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Bar, yang artinya Allah Maha Baik. Salah satunya ada di Quran Surah At-Tur ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Yang artinya, sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang Maha melimpahkan kebaikan, Maha penyayang. Nah, untuk perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Bar, Allah Maha Baik, yang pertama, kita gemar menyantuni anak yatim. Lalu memberikan apa yang dapat diberikan kepada orang lain, tapi kita tidak boleh memilah-milah.
Lalu berbuat baik ke semua makhluk, yang seperti saya bilang tadi ya, tidak hanya kepada manusia, bisa kepada hewan, bisa kepada tumbuhan. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Fattah, yang artinya Allah Maha Membuka. Salah satunya ada di Quran surah Al-Fatir ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Yang artinya, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Fattah, yang pertama, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena Allah akan selalu membuka jalan rahmat, hidayah, serta apapun permasalahan yang kita lalui. Maka dari itu, kita harus selalu bertawakal kepada Allah. Selalu patuh dan tunduk terhadap agama Allah dan bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah. Karena Allah akan membuka segala pintu rahmat kepada setiap makhluk ciptaannya. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Adl, yang artinya Allah Maha Adil. Salah satunya ada di Quran surah An-Nisa ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sungguh Allah tidak akan mendolimi seseorang walaupun sebesar biji zahra. Dan jika ada kebajikan sekecil biji zahra pun, niscaya Allah akan. Nah, contoh mencerminkan Asmaul Husna Al-Adl, yang pertama, kita harus berlaku adil, tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain, kepada keluarga. Nah, untuk itu, kita juga harus berbicara dengan penuh keadilan, tidak boleh berbohong. Itu juga salah satu penerapan hukum yang adil juga, tidak hanya kepada diri sendiri kan, juga kepada orang lain. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Nah, salah satunya ada di Quran surah An-Nahl ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Maksud dari ayat tersebut, Allah menghidupkan segala yang ada di muka bumi ini itu tanpa bantuan siapapun, tetapi kita hidup di bumi ini masih membutuhkan orang lain. Salah satu perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Hayyu, yang pertama, berusaha menghidupkan hati yang masih dipengaruhi nafsu setan, menghiasi hati dengan akhlakul karimah, menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal soleh. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri mengurusi makhluk. Salah satunya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Shadaqallahul adzim, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Salah satu perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Qayyum, Allah Maha Hidup, yang pertama, kita harus memiliki rasa istiqomah dalam beribadah. Yang kedua, mengakui kebesaran Allah sebagai pengatur alam semesta ini. Selanjutnya, hanya mengharapkan pemberian Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Latif, yang artinya Allah Maha Lembut atau halus. Salah satunya ada di Quran surah Asy-Syura ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Wallahul qawiyyul aziz. Yang artinya, Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Nah, perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Latif, yang pertama, memiliki hati yang sensitif dan lembut terhadap orang lain. Sensitif di sini dalam artian sensitif terhadap hal-hal yang kurang, dalam artian misalnya ada orang yang kurang mampu, kita sensitif, kita merasa iba. Nah, itu kan terlihat bahwa hati kita itu lembut, hati kita itu halus, bukan sensitif akan marah, seperti itu ya. Lalu, memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama orang lain. Misalnya, akhir-akhir ini kan Indonesia lagi ada bencana nih. Nah, untuk itu kita memiliki kepekaan sosial dalam artian tidak usah sampai memberikan bantuan dalam bentuk uang atau apapun. Misalnya kita tidak bisa dalam hal itu, kita bisa dalam hal berdoa. Seperti itu. Itu merupakan salah satu kepekaan sosial yang kita miliki. Yang selanjutnya, memiliki sifat sabar terhadap segala ujian atau musibah yang menimpa. Nah, itu tadi adik-adik mengenai Asmaul Husna, beberapa dalilnya dan juga beberapa contoh perilakunya dan juga fenomena-fenomena yang ada. Nah, untuk itu jangan lupa ya kerjakan tugasnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When there's no more hope is left